Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alkeda Arseni Disira dengan NIM 241031331058 dari Universitas Lambung Mangkurat. Pada video ini, saya akan menjelaskan isi dashboard kinerja lingkungan, energi, dan keselamatan perusahaan dari tahun 2022 sampai 2024, dan kita juga akan melihat bagaimana menggunakan filter tahun dan lokasi serta membahas insight utama dari setiap bagian dashboard. Pertama, di bagian atas dashboard kita bisa melihat beberapa KPI utama seperti total emisi CO2 terbaru, konsumsi energi, konsumsi air, LTIFR, dan presentasi komisaris independen. Untuk mengubah tampilan datanya, kita bisa menggunakan filter tahun dan filter lokasi di sebelah kiri atas. Misalnya, kalau saya pilih tahun 2024 dan lokasi plan B, maka semua grafik dan angka di dashboard akan otomatis menyesuaikan dan hanya menampilkan data untuk plan tersebut di tahun itu. Dan cara sama, kita bisa membandingkan antara plan atau melihat tren antar tahunnya hanya dengan mengganti filternya. Selanjutnya, dari grafik emisi CO2 terlihat bahwa total emisi meningkat dari 1.161 ton dari tahun 2022 menjadi 1.374 ton pada tahun 2024. Kenaikan ini konsisten di semua plan, tapi lonjakan terbesar terjadi di plan C pada 2023 yang kemungkinan disebabkan oleh peningkatan produksi atau konsumsi energi tinggi. Plan B sempat turun di 2023, tapi kembali naik cukup tajam di 2024. Sementara Plan A naik stabil tiap tahun. Dari sini, area prioritas pengendalian emisi ada di Plan B dan Plan C, terutama terkait penggunaan energi dan efisiensi proses. Yang selanjutnya ada energi konsumsi listrik dan solar sama-sama meningkat sepanjang 2022 sampai 2024. Listrik naik cukup tajam terutama di Plan A dan Plan C pada 2024, menunjukkan peningkatan beban operasional atau penggunaan mesin. Untuk solar, Plan A dan Plan B sempat turun pada 2023, tapi naik lagi pada 2024. Ini menunjukkan bahwa dua plan tersebut masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil. Perusahaan perlu mendorong efisiensi listrik dan mempercepat transisi energi bersih, terutama di Plan A dan Plan B sebagai pengguna terbesar. Yang kelima, yaitu untuk keselamatan, tahun 2024 menjadi tahun dengan jumlah insiden tertinggi. Plan B mengalami lonjakan besar insiden minor mencapai 25 kasus, kemungkinan karena peningkatan aktivitas tanpa penguatan pengendalian keselamatan. Plan A menunjukkan kenaikan insiden mayor secara bertahap dari 2022 sampai 2024. Plan C sempat ada insiden fatal pada 2023 dan meskipun tidak ada lagi pada tahun berikutnya, insiden mayor kembali naik di 2024. Ini menunjukkan perlunya perbaikan standar keselamatan dan budaya kerja aman di seluruh plan. Terus ada jam pelatihan karyawan yang naik pada signifikan pada 2024. Plan B naik paling tinggi ke 15,7 jam per karyawan, Plan A mencapai 14,7 jam, Plan C naik ke 13,8 jam. Ini kemungkinan merupakan respon perusahaan terhadap meningkatnya kecelakaan pada tahun sebelumnya. Yang selanjutnya ada governance. Pada aspek tata kelola, proporsi komisaris independen naik kembali menjadi 40% pada 2024 setelah sebelumnya turun di 2023. Ini menunjukkan komitmen perusahaan untuk memperkuat objektivitas dan kualitas pengawasan manajemen. Yang selanjutnya ada KPI lingkungan. Intensitas emisi relatif stabil, tapi plan C naik cukup signifikan pada 2024. Konsumsi energi per output juga melonjak di plan C hingga 40,48, jauh lebih tinggi dari plan lain. Limbah B3 naik secara konsisten di plan C. Jadi, dari sisi lingkungan, plan C menjadi lokasi prioritas dan dalam efisiensi energi dan pengelolaan limbah. Terus selanjutnya ada heat map. Kita masuk ke bagian headmap yang membandingkan tiga indikator lingkungan setiap plan dari tahun 2002 sampai 2024. Ada emission intensity, energi per output, dan presentasi limbah B3. Di headmap ini, semakin gelap warnanya, berarti nilai indikator tersebut semakin tinggi atau semakin berisiko. Dari headmap, terlihat bahwa plan C mendominasi area warna paling gelap, terutama pada tahun 2024. Emission intensity plan C naik menjadi sekitar 0,031, tertinggi dibanding plan lainnya. Energi per output, plan C melonjak sangat tinggi hingga 40,48, jauh di atas plan A dan plan B. Untuk persentase limbah B3, plan C juga menunjukkan kecenderungan kenaikan dari tahun ke tahun. Sementara itu, plan A dan plan B cenderung lebih stabil dan menunjukkan perbaikan terutama pada limbah B3. Jadi, dari headmap ini terjelas bahwa plan C menjadi lokasi prioritas untuk peningkatan efisiensi energi, penurunan intensitas emisi, dan pengelolaan limbah berbahaya. Jadi, itulah rangkuman dashboard dari mulai emisi, energi, keselamatan, pelatihan, hingga governance. Lewat dashboard ini, kita bisa melihat dengan jelas area mana yang perlu diperhatikan untuk peningkatan kinerja perusahaan. Ya, sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih sudah menonton.